Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Hari ini saya rekaman di Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Amanginang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami serta terang bagi jalan kami. Untuk itu Bapa, ajarlah kami supaya kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kembali kami bacakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, tentu kita semua sudah memahami apa arti daripada kuat. Kuat artinya tidak gentar, kuat artinya kokoh, dan bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kuat itu tidak goyah. Walaupun angin kuat, walaupun badai datang, ketika satu pohon itu kuat, maka dia tidak akan tumbang dan bahkan tidak akan patah, tetapi dia akan tetap berdiri kokoh. Itu kuat. Jika kita dikatakan sebagai manusia dikatakan kuat, tentu kita bisa dikatakan kebal. Artinya tidak pernah takut, tidak pernah gentar, dan bahkan bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan yang berat ringan dengan baik. Dan di dalam nas ini juga dikatakan hendaklah kamu kuat. Hendaklah kamu kuat, dan tidak cukup hanya kata kuat, tetapi harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Artinya bagaimana kita kuat dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari berlatar belakang di mana firman atau surat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, yang kebetulan pada saat itu Efesus itu adalah kota Dewi Artemis, atau yang biasa kita kenal, yang kita sudah tahu yaitu Dewi Diana, di mana selain daripada itu penduduk kota Efesus juga sangat terkenal dengan jimat ilmu hitam atau haji-hajian. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak hanya kota Efesus yang dihuni oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah yang percaya kepada jimat, tetapi selain daripada itu orang-orang Efesus atau jemaat di Efesus juga sering terkena dengan sering kena intimidasi, atau sering diintimidasi, sering diancam, dan bahkan sering juga diganggu ketentraman dan juga pada saat peribadahan. Maka untuk itulah Paulus mengingatkan mereka dari penjara di Rom, bagaimana supaya mereka kuat. Artinya kuat tidak terpengaruh dengan budaya kafir, budaya yang percaya kepada dewa-dewi Artemis, dan mereka kuat tidak terpengaruh dengan, tidak ciut atau tidak gentar dengan ancaman-ancaman atau intimidasi dan bahkan ilmu-ilmu hitam. Tetapi Paulus mengingatkan mereka bagaimana supaya mereka kuat, kokoh. Artinya kuat di dalam Tuhan, tidak takut apapun itu yang mencoba untuk merusak iman atau untuk mengintimidasi mereka,
tetapi mereka harus kuat. Artinya bagaimana badai itu tadi datang hendak merubuhkan pohon. Ketika pohon itu kuat, maka itu tidak akan tumbang atau tidak akan roboh. Demikian juga dengan iman seorang pengikut Kristus. Walaupun banyak godaan, walaupun banyak tantangan, datang intimidasi atau diolok-olok atau diancam untuk meninggalkan Tuhan, bagaimana mereka supaya tetap kuat. Itu yang kita lihat di dalam nas ini. Lalu apa yang menjadi pesan singkatnya buat kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita juga di dalam kehidupan kita ini saat ini sering mengalami yang namanya kejadian-kejadian yang membuat kita mungkin takut, ya, dengan adanya beberapa orang yang atau beberapa kelompok yang mengatasnamakan sesuatu hal itu yang bisa membuat kita takut. Atau barangkali juga peribadahan diganggu, gereja ditutup, ya, itu bisa membuat kita takut. Dan di lain hal juga kadang seolah-olah dari lewat cerita ada orang banyak menunjukkan bahwa seolah-olah jimat itu, ilmu hitam itu lebih kuat kuasanya daripada kuasa Tuhan. Nats ini mengingatkan kita jangan pernah takut. Jangan pernah takut, artinya kita sebagai umat yang dipilih, kita sebagai umat yang ditebus oleh Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan, hendaknya kita kuat. Artinya kita tidak perlu takut dengan hal itu. Kuat di dalam kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan artinya tidak mengandalkan diri kita. Ketika seseorang itu kuat mengandalkan dirinya, maka itu tidak akan seberapa lama. Tidak akan bertahan. Tetapi ketika kita kuat karena mengandalkan kuasa Tuhan yang mutlak di dalam dunia ini, maka niscaya kita akan tetap kokoh dan akan tetap kuat dengan apapun yang mencoba untuk menakuti, apapun yang mencoba untuk menggentarkan iman dan hubungan kita kepadanya. Itu yang kita lihat di dalam nas ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka marilah amang inang untuk percaya kepada Tuhan. Marilah memperkokoh akar dengan cara bagaimana kita lebih dekat, lebih membangun hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Artinya ketika kita lebih banyak berhubungan dengan Tuhan melalui doa-doa kita dan peribadahan serta membaca firman-Nya, itu yang akan membuat kita kokoh. Mustahil kita bisa kuat, mustahil bisa kita kokoh kalau tidak berhubungan dengan Tuhan atau tidak membentuk suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka yang pertama yang harus kita laksanakan, kita lakukan adalah bagaimana kita betul-betul dekat, bagaimana kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Maka dengan itu kekuatan kuasanya akan menyelimuti kita, dan itu akan menjadi senjata yang ampuh bagi kita untuk melawan segala godaan yang mencoba untuk meruntuhkan iman atau yang mencoba untuk merubuhkan iman kita. Itu yang kita lihat di dalam nas ini. Semoga kita amanginang dimampukan dalam melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu berakar dan berbuah di dalam hati kami masing-masing. Dan ajarlah kami Bapa supaya kami dapat menghidupi firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.